Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading, khusus di pagi hari ini, hari Jumat di 4 Oktober 2024. Hari ini tentu menjelang akhir pekan di awal bulan Oktober, sekaligus ini adalah di Jumat pertama di bulan Oktober, sehingga kita nanti akan dihadapkan pada rilis NFP nanti malam di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan kita nanti bisa monitor dengan baik. Hari ini kita akan kembali memetakan di satu hari ke depan di gold, kemudian beberapa pair utama lagi. Nanti juga kita akan analisakan. Sebelum jauh kita membahas buat teman-teman yang saat ini baru bergabung di channel Wijaya Trading, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Berbagi informasi ke sesama teman yang mungkin baru menekuni trading, akan lebih fokus untuk cari tahu lebih lanjut bahwa trading tidak semudah yang dibayangkan, tidak seindah yang dipaparkan di media sosial, tapi membutuhkan kerja keras dan kesabaran yang tinggi, komitmen yang tinggi untuk selalu berusaha dan belajar. Baik, kita sebelum masuk ke analisa hari ini, kita coba review dulu satu hari kemarin. Kita mulai dari XAU ya, kita mulai dari emas dulu. Di emas di awal kita perkirakan ya dengan simulasinya kalau kita kemarin flashback lagi, tren itu masih bergerak naik, kemudian di sisi bawah juga mulai menuju dari sisi atas, swingnya mulai menuju ke bawah, dari sisi bawah swingnya juga menuju ke atas, sehingga terbentuk satu simetris. Kemudian bagaimana nanti kelanjutannya, maka kita simulasikan dulu. Pertama break dari resisten dulu ya. Pertama break dari resisten, kita perkirakan kalau break resisten berarti kemungkinan akan lanjut sampai di level berikutnya. Dengan simulasi break di sana sampai pada resisten akan terkoreksi dan kembali memantul jika tidak bisa break di supportnya lagi. Simulasi yang kedua, kita taruh di sini juga area supportnya. Jika tidak ditutup lebih rendah dari support ini, maka berpeluang kembali memantul. Sehingga yang pertama, karena arahnya juga kalau kita lihat lebih di tengah, sehingga tentu kita menghindari area-area yang beresiko ya. Kita tempatkan buy-nya di agak menjauh, yakni di 2663.85, kemudian sell-nya juga menjauh di 2653.04. Tentu dari awal kemarin ini cukup jauh ya. Kemudian pergerakan sempat menyentuh posisi sell dan koreksi kecil ya, koreksi kecil saja, setelahnya kembali bergerak turun, break dari supportnya di sana. Kembali mencoba untuk retest dan akhirnya turun lagi sampai di target yang kedua. Setidaknya satu target selesai, satu candle ini. Lebih dari cukup untuk kita mengambil satu transaksi ya, sudah 680-an. Kemudian dari petunjuk yang ada, sekalipun ada rejeksi, sekalipun ada loss momentumnya, sekalipun ada hijau tapi belum cukup untuk mengkonfirmasi naik, sehingga kembali bergerak turun ya sampai terjemput targetnya. Setelah melalui penolakan yang panjang, kemudian hijau sudah mulai merapat lagi, mulai kuat lagi,
maka tentu kita bisa mengumpulkan kekuatan bullish yang sudah terkonfirmasi berpeluang kembali naik menuju ke resisten. Dengan demikian hanya berada di target yang kedua sudah mulai ditolak, termasuk yang di atas hanya sampai pada resisten ditolak kembali. Satu peluang yang bisa kita dapatkan dari sell maksimum dari buy-nya juga sudah terpenuhi sebenarnya di sini. Ya, bagaimana caranya? Ya silakan pelajari trigger untuk entry-nya. Kemudian kita coba untuk lihat bagaimana di euro. Euro kita perkirakan pertama memantul dari support, kemudian akan menembus area resistennya. Ya, syarat itu ternyata tidak terpenuhi menuju ke atas, sehingga yang ada adalah menembus level supportnya. Ya. Resisten tidak bisa dilewati, supportnya dilewati, sempat bergerak koreksi, ya konsolidasi, kemudian kembali bergerak turun. Apakah kalau misalkan seperti ini kita harus menunggu? Ya tetap sesuai dengan style dan aturan main kita. Kalau kita meresikokan begitu sell ini kita langsung kasih di atasnya 60 sampai 80. Kemudian exitnya ya tentu dengan rasio yang lebih tinggi dibanding dengan pertama risikonya ini, ya harus lebih tinggi, bisa 1:1,5 atau 1:2, mana kira-kira yang cocok. Maka ketika dia bergerak naik sekalipun sampai di sini kita sudah bisa mendapatkan keuntungan, ya meskipun harus melalui proses recovery tadi, ya tetap saja bisa berakhir dengan profit. Kembali berada di area resistennya, tidak sampai ditembus atau tidak sampai ditutup lebih tinggi, kemudian terkonfirmasi merah, kembali akan bergerak turun. Jadi perhatikan juga dari strukturnya, swing high dan swing low-nya, perhatikan juga dari trigger yang muncul di sana. Ketika strukturnya mendukung, ketika triggernya sudah terpenuhi, ya tinggal entry saja, itu ada SOP-nya. Ya. Targetnya tentu yang lebih realistis dulu. Sampai di target 1 kembali naik, ya meskipun hanya pendek tapi tetap bisa mendapatkan peluangnya. Yang selanjutnya di pound sterling bagaimana? Pound sterling sama hanya dengan di euro, kita uji di area yang tebal ini ya. Karena banyak sentuhan di sebelah bawah, maka kita buat area yang lebih tebal di sana. Ya, kita memastikan bahwa kekuatan bearish betul-betul jauh lebih kuat setelah nanti break dari area supportnya, sehingga akan lebih meyakinkan. Di posisi buy kita tempatkan agak menjauh, dan nyaris kemarin tidak ada perlawanan dari bullish, ya terus bergerak naik, bergerak turun ya, break kemudian turun lagi, mengecil kembali menguat lagi, meskipun hanya sampai di target 2-nya, dan itu sudah lebih dari cukup. Oke, itu mungkin yang bisa kita review dulu. Yang lain silahkan diperhatikan semuanya, silahkan di review masing-masing, kemudian bagaimana hasilnya. Kita akan kembali memetakan untuk 1 hari ke depan dengan kita melihat dulu dari kalender ekonomi ya. Hari ini di malam hari nanti ada pengumuman, ada rilis dari ya tentu otoritas yang berwenang menyampaikan data tenaga kerja non pertanian, data pengangguran dan seterusnya. Dan mungkin teman-teman sudah bisa monitor semuanya, sudah bisa melihat ya, bisa dilihat di Daily FX, bisa dilihat di investing.com, bisa dilihat di forexfactory.com, macam-macam, banyak sekali. Tergantung kita biasa pakai yang mana ya.
Oke, saya coba lihat sebentar, saya coba lirik sebentar apakah nanti berpotensi akan kembali menguat ke atas atau sebaliknya. Oke, coba kita geser dulu ke NFP-nya ya. Oke, kita lihat di sana, kita coba amati ya. Kalau kita lihat dari data yang ada ya, nanti dimulai 1930 dan non-farm payroll, kemudian ada unemployment rate dengan data yang sama, kemudian ada non-farm itu sendiri dengan potensi atau dengan data diperkirakan akan menguat dolarnya. Kemudian untuk pendapatan per jam diperkirakan akan melemah ya. Jadi ada dua sisi, satunya menguat, satu melemah, yang satunya netral. Maka nanti kita akan lihat bagaimana secara teknikal menjelang rilis ya. Menjelang rilis. Kita coba untuk menganalisa sejak dini. Pertama kita lihat di time frame weekly-nya. Di weekly, karena ini mau tutupan candle 1 minggu. Perhatikan dari pergerakan yang ada 1 minggu yang lalu, 1 pekan yang lalu ditutup dengan bullish ya, dengan rejeksinya yang ya, lumayan lah di atas. Kemudian kekuatan bullish juga di sana terlihat lebih mengecil dibanding dengan pekan-pekan sebelumnya. Pekan ini pertama didominasi oleh bearish ya, sempat bergerak naik sedikit kemudian turun hingga di 2621, kemudian saat ini sudah kembali ditolak mendekati bukaan, sehingga dia naik juga masih terlalu mudah, terlalu dekat. Kalau turun tentu nanti butuh perjuangan yang panjang. Kalau melihat dari historinya, pekan lalu ada koreksi ya. Sudah koreksi ini atau rejeksi ini sudah terpenuhi dengan turun sampai di sini. Sehingga karena berada persis di dekat dengan bukaan, tentu ini sangat berpotensi semuanya ya. Dia bergerak naik masih sangat dekat dan potensial trennya juga naik. Koreksi saat ini sudah ditolak ya, mendekati bukaan. Kita coba untuk mundur ke bawah. Mundur 1 langkah lagi di time frame daily-nya. Di time frame daily 1 hari kemarin ya ditutup dengan bearish. Ya, dengan rejeksinya di bawah. Hari kemarin juga, lusa juga membentuk satu pola namanya hanging man ya, dimana seperti orang menggantung di atas. Ini tentu dari sisi pola mengindikasikan kekuatan bearish, munculnya kekuatan bearish, petunjuk akan hadirnya kembali kekuatan bearish. Ya tentu nanti kita cari konfirmasinya ya, kita masih belum mendapatkan konfirmasinya, dia hanya pendek. Itu informasi awal saja. Nah selanjutnya kita kembali ke turun di H4. Di H4 kita melihat konsolidasi, tidak ada petunjuk yang signifikan ya, sehingga menunggu mungkin jelang rilis news nanti malam. Tidak ada petunjuk signifikan di sana karena lebih konsolidasi. Kemudian di H1 ya, di H1 terlihat lebih condong ke atas sekalipun sama-sama menuju ke bawah. Ya, tetapi tentu kalau kita banding dengan hari kemarin ditutupnya lebih tinggi ya, dominan oleh bullishnya untuk saat ini.
Sehingga kalau saya tarik garis 1, 2, 3 turun di sini. Nah, 4-nya nanti berpeluang akan, ini sekarang sampai di sini, berada di area resisten, berada di area koreksinya. Tentu ini berpeluang memantul kembali ke bawah ya, berpeluang memantul kembali ke bawah. Sampai di mana kira-kira? Ya tentu kita mengukur lagi kira-kira sampai di mana, kita cukup menandai saja dulu ya. Kita tandai dulu, selanjutnya baru nanti kita tempatkan. Ya, kalaupun dia koreksi sekarang seperti ini, maka bisa jadi nanti akan break dari resistennya. Kemudian akan retest lagi. Dan jika tidak bisa ditutup lebih rendah, akan kembali naik. Data yang ada tadi menunjukkan dari sisi pengangguran ya, dari sisi pengangguran itu netral, dari sisi non farmnya berpotensi menguat US dollar, dari sisi pendapatan per jamnya dolar diperkirakan akan turun, akan melemah. Maka dari dua itu lebih condong akan bergerak ke atas dengan konfirmasi dari teknikalnya. Oke, kita coba untuk menempatkan dulu di awal, karena ini kita manfaatkan sampai nanti jelang berita. Kalau nanti siang atau sore ternyata sudah ada pergerakan signifikan, ya kita update lagi. Menuju ke atas kita menempatkan posisi buy yang cukup jauh dari titik runningnya, sekitar 600-an. Namun ini masih berpotensi ya. Kita menempatkan posisi buy di 2663.92. Kemudian targetnya kita tempatkan dekat swing yang kita tandai, kira-kira di situ ya, di 2670 2670.47. Selanjutnya kita tempatkan lagi di 2677 ya. Ini target selanjutnya kita tempatkan di 2677.84. Area jenuh karena hari ini akhir pekan sekaligus ada news nanti malam ya. Kita ambil yang berpotensi besar dengan range-nya ya, sehingga kalau dia bergerak naik bisa sampai di 2700-an ya. Oh bukan ya, 2694. Maksimum hari ini bergerak naik kita perkirakan di 2694 poin sekian ya. Kita antisipasi karena ada news ya, bisa juga nanti tren kembali akan lebih kuat ya, sehingga berpotensi sampai di sana. Kemudian yang selanjutnya, jika tidak terpenuhi, artinya pergerakan terhenti sampai di sini, kemudian mulai ada petunjuk pembalikan, kita tentu akan melihat nanti sejauh mana terbentuknya naik, bagaimana sumbunya, bagaimana histori sebelumnya, apakah pendek-pendek atau ada yang panjang. Nah, nanti kita tentu akan lihat. Dari yang ada ini kita bisa menempatkan posisi baru di bawah dari low hari ini dengan jarak sekitar 500-600-an. Kita menempatkan dulu untuk sell-nya 2652.78. Ya tentu kalau tersentuh ya kita siapkan antisipasinya, kita batasi risikonya. Kemudian targetnya berada di
penolakan sebelah kiri itu yang banyak sentuhan, banyak jarum di sana, kita bisa menempatkan yang banyak disentuh. Yang terdekat berada di 2646. 2646.78. Kenapa kecil sekali? Ya, karena kita juga berhati-hati sampai betul-betul nanti area itu sudah dilewati lagi ya. Baru kita tempatkan yang lebih besar lagi ya. Atau yang di atas kita geser maju sedikit, naik sedikit, berada di 2653.34 ya. Sehingga targetnya nanti tidak terlalu mepet ya, kita sampai ke 600 sekian. Dan yang kedua kita ambil juga yang banyak sentuhan di sana, yang banyak disentuh, sehingga jatuhlah di 2640.65. Area jenuh hari ini jenuh jual, kita perkirakan, kita lihat sisi sebelah kiri. Oke, kita ambil yang banyak disentuh sehingga lebih rasional ya, sekalipun kita ukur garisnya lebih panjang tetapi kita ambil yang banyak sentuhan di sana sehingga jatuhlah tadi di mana tadi ya, kita tandai dengan areanya di situ untuk jenuh jualnya di kisaran 2624 ya. Ini untuk area jenuh jual 2624 poin sekian ya, kita tandai. Pertimbangannya apa? Ada banyak sentuhan di sana. Kemudian hari ini akhir pekan ada news lagi, sehingga kalau kita lihat dari histori 2 hari terakhir juga tidak terlalu signifikan, maka kita lebih condong ambil yang panjang sehingga berpotensi sampai di sini. Jadi nanti sepanjang siang misalkan pendek-pendek, berhati-hati karena bisa nanti malam akan signifikan. Oke, itu yang bisa kita sampaikan untuk analisa hari ini. Kalau nanti misalkan ada perubahan kita akan sampaikan. Kemudian nanti malam kita akan lihat, mungkin kita akan lihat sama-sama info nanti biar disampaikan tim untuk di grup, untuk linknya biar kita juga bisa monitor sama-sama bagaimana menjelang rilis news, kemudian di mana kita menempatkan posisi yang seharusnya. Terima kasih, sampai ketemu di pekan depan buat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan hari ini bisa maksimum. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.